Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Fitria Rahmawati dari SMP IT Atoat Toro. Saya Penny Nuryanti dari SMP Negeri 2 Toro. Dan saya Miati Tanto dari SD Negeri 3 Gumbi. Perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak angkatan 10 dengan pengajar praktik Bapak Suyono dan fasilitator Bapak Subiarto. Dan pada kesempatan ini kami akan praktek coaching dengan menggunakan alur tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Kak Miati, bagaimana kabarnya Pak? Baik, Bu, baik. Alhamdulillah sehat semua ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Bagaimana Bapak juga sehat Ibu. Oke. Dan pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi ya Bapak Ibu. Kita akan berdiskusi dan juga berperan tentang kegiatan coaching yang nantinya di sini Bu Penny akan sebagai coach dan juga Pak Miati akan sebagai coaching. Nah, harapannya pada proses kegiatan coaching ini nanti Bapak Ibu bisa mencurahkan apa yang sudah menjadi tujuan coaching ini dan bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Nah, tentunya ketika kegiatan coaching itu bisa berjalan dengan lancar, ada beberapa persiapan ya Ibu Penny ya. Kira-kira persiapan Ibu Penny ketika akan menjadi coach itu apa saja yang akan Ibu Penny siapkan? baik, untuk persiapan sebagai coach saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berbobot ya. Kemudian saya juga tahu saat menjadi coach itu harus mendengarkan dengan baik, mendengarkan secara aktif itu, dan harapannya nanti prosesnya bisa berjalan dengan lancar saat berperan sebagai coach. Ya, luar biasa sekali ya persiapannya Bu Penny, dan semoga saja nanti sesuai dengan apa yang diharapkan untuk kegiatan coachingnya. Namun Bu Penny ada 3 kompetensi ya Bu Penny yang harus Ibu siapkan atau yang harus kita garis bawahi di 3 kompetensi ini. Yang pertama adalah presence, jadi kita harus berkehadiran penuh ketika kita proses coaching. Sebagai seorang coach harus mampu menjadi presennya ditingkatkan gitu ya. Jadi berkehadiran penuh. Yang keduanya adalah menjadi pendengar yang aktif. Nah, pendengar yang aktif di sini bukan berarti kita harus diam saja, tidak, tapi kita bisa mendengarkan dengan penuh rasa dan juga memahami dari apa yang menjadi keluhan daripada coaching. Kemudian yang ketiga Ibu, jelas untuk menanyakan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi ini harapannya kegiatan coaching bisa berjalan dengan baik, baik nanti Bu Penny sebagai coach dan juga Pak Miati sebagai coaching harus saling ada keterbukaan dengan baik agar tujuan daripada coaching ini bisa tercapai Bapak Ibu. Itu saja nih Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga di sini nanti proses coachingnya bisa berjalan dengan baik, untuk Bu Penny bisa melaksanakan kegiatan sebagai coach dengan baik, dan juga Pak Mia sebagai seorang coach juga harus bisa bekerja dengan baik. Itu saja, terima kasih, monggo silakan. Assalamualaikum Pak Miati. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Miati? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah saya juga baik, sehat. Begitu. Nah, begini Ibu, sebenarnya saya ada sesuatu yang jadinya saya ingin share kepada Ibu, barangkali Ibu bisa membantu saya. Oh begitu Pak Miati, baru ada sesuatu masalah begitu ya, problem yang ingin disaringkan dengan saya. Baik Pak Miati, kalau boleh tahu tujuannya apa Pak Miati untuk sharing dengan saya nanti? Begini Bu, saya dalam diskusi hari ini saya menyebut seorang Ibu dalam pembelajaran, terutama siswa saya ingin meningkatkan kompetensi siswa terutama dalam hal membaca.
Begitu ya. Jadi Pak Miadi ingin mencari solusi tentang permasalahan bahwa kompetensi siswa dalam hal membaca itu kurang. Jadi nanti bagaimana kita bisa berdiskusi untuk bisa menemukan solusinya. Begitu ya Pak Miadi ya. Oh ya. Apakah Pak Miadi sudah mengamati, mencari tahu begitu apa yang menjadi sebab kenapa kompetensi siswa-siswa itu kurang begitu Pak Miadi? Ya Bu, kebetulan itu dalam sehari ini saya itu tahu siswa saya itu dalam hal membaca itu masih terbata-bata. Jadi untuk kelanjutannya itu memang dia ketinggalan sama teman-temannya seperti itu. Baik, berarti dalam pengamatan Pak Miadi itu ada beberapa siswa yang kompetensi membacanya itu belum melancar, gitu, masih terbata-bata seperti itu. Nah, dari sekian kali pembelajaran begitu Pak Miadi, pernahkah Pak Miadi menerapkan metode supaya kemampuan membaca siswa-siswa yang kurang tersebut bisa teratasi begitu? Iya, pernah saya coba juga dalam kelas ada kesepakatan kelas seperti ada pojok baca. Jadi saya menerapkan sebelum masuk kelas itu saya wajibkan untuk membaca 5 menit. Nah, setelah istirahat pun juga saya terapkan untuk membaca, saya wajibkan seperti itu gambarannya itu. Oh, baik, berarti Pak Miadi sudah menerapkan para murid itu diharapkan bisa membaca begitu ya di pojok baca, jadi mereka akan bisa memperlancar bacaannya, kemudian pengetahuan membacanya juga luas begitu ya Pak Miadi. Nah, jadi kira-kira seperti apa yang ingin Bapak harapkan dari kondisi siswa tentang keterampilan kemampuan membaca itu? Iya Bu, yang saya harapkan karena saya ini mengajar di kelas 5, kelas 7 ini, saya mengharap siswa saya itu semuanya harus bisa membaca lancar. Untuk kedepannya itu tinggal melanjutkan kompetensi yang lainnya dalam pemahaman, jadi tidak hanya fokus ke membaca. Kalau yang kedua saya juga punya ide untuk sistem store baca. Jadi misalkan anak ini membaca itu diperlihatkan sama temannya. Nah, temannya nanti checklist, oh hari ini sudah membaca, besok dilanjutkan membaca mulai, nanti diperlihatkan sama temannya lagi yang sudah bisa membaca, seperti itu. Baik, luar biasa sekali Pak Miadi. Jadi Pak Miadi sudah menerapkan siswa harapannya kan ingin pengetahuan membacanya itu sudah meningkat, baru nanti di pengetahuan selanjutnya untuk pemahamannya nanti. Nah, luar biasa sekali. Kira-kira apa rencana Pak Miadi untuk bisa meningkatkan pemahaman membaca dari siswa-siswa Pak Miadi? Untuk kelanjutannya itu saya akan memantau dan bekerja sama wali, misalnya orang tuanya. Jadi ada kolaborasi antara guru sama orang tua. Terus di dalam pembelajaran pun juga saya awasi, saya pantau seperti itu ya, ke depan. Oke, jadi luar biasa sekali tadi Pak Miadi berencana bekerja sama dengan wali kelas juga di kelas 5 nih Pak tadi Pak. Nah, untuk memantau dari perkembangan pemahaman membaca murid-murid, kemudian juga bekerja sama dengan wali murid juga, dengan orang tua siswa juga nanti untuk memantau perkembangan kemampuan membaca para murid nih Pak Miadi. Nah, kemudian mungkin dukungan apa yang Pak Miadi butuhkan untuk melaksanakan rencana tersebut Pak? Dukungan yang saya ingin atau saya dapatkan, saya ingin bantuan dari
teman sejawat dan juga dari orang tua. Terus juga ada media alat seperti video, nanti saya juga membutuhkan itu Bu, karena untuk pembelajaran supaya menarik dan anak antusias aktif dalam mengikuti pelajaran seperti itu. Ya, baik, luar biasa sekali Pak Miadi. Jadi tadi Pak Miadi akan meminta dukungan dari para teman sejawat begitu ya. Pak Miadi ingin menerapkan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan media yang menarik juga, jadi kerjasama dengan pihak sekolah juga. Baiklah, nah untuk menerapkannya kira-kira Pak Miadi berencana kapan ingin menerapkan langkah tersebut? Kalau bisa ini saya laksanakan secepatnya itu, karena untuk kelas tinggi itu memang tidak ditunda-tunda lagi. Nanti secepatnya akan saya laksanakan, saya terapkan. Nah, kemudian kalau sudah berencana secepatnya nih Pak Miadi, alhamdulillah nanti kedepannya apakah yang akan Pak Miadi lakukan untuk penerapan langkah tersebut? Baik Bu, untuk kedepannya, untuk peningkatan kompetensi siswa, saya akan selalu fokus pada pembelajaran pada siswa, terutama yang menarik, biar siswa itu antusias dalam mengikuti pembelajaran. Dan saya juga akan mengawasi proses membaca tadi, yaitu proses baca dan skor baca pada teman, jadi sehingga murid ada tanggung jawab untuk belajar. Oke, baiklah, luar biasa sekali Pak Miadi apa yang sudah Pak Miadi rencanakan dan Pak Miadi targetkan seperti itu. Mudah-mudahan bisa tercapai nih Pak, Ya, murid-murid jadi makasih. semangat ya, kemudian pembelajaran juga menarik, akhirnya kemampuan membaca siswa menjadi juga meningkat gitu ya Pak. Nah, seperti itu. Mungkin ada lagi yang ingin dibicarakan Pak? Untuk alhamdulillah dulu perasaan saya sudah lega, Iya. sudah long. Sekarang saya lebih mantap untuk melaksanakan aksi saya ini nanti, karena sudah bisa sharing sama Bu Penny. Jadi saya sudah bisa mengatasi permasalahan saya ini. Alhamdulillah Pak Miadi, senang sekali. Saya juga merasa senang gitu ya Pak, bisa berbagi dengan Pak Miadi, akhirnya sudah menemukan jalan gitu ya, menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Miadi hadapi. Oke. Cukup Pak untuk kali ini. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya. Nah, tadi saya melihat dari jauh ya Bu ya, apa yang sudah dilakukan oleh Bu Penny dan juga Pak Mia untuk kegiatan coaching ini sangat luar biasa sekali Bu, sangat interaktif. Di sini pun prosesnya juga sangat luar biasa. Bu Penny sebagai coach sudah melaksanakan kegiatan coaching sesuai dengan alur kita nih Bu ya. Mulai dari yang pertama tujuan juga sudah dipertanyakan dengan pertanyaan yang berbobot, kemudian ada juga tentang identifikasi masalahnya dari Pak Mia tadi juga sangat luar biasa sekali respon dari coachnya. Adapun rencana tindakan ya yang disampaikan coach itu dengan pertanyaan berbobotnya Bu Penny sangat luar biasa sekali, dapat memancing coach sehingga coach bisa terbuka untuk bercerita tentang rencana aksi nyata yang akan dilaksanakan dan juga kompetensi ataupun komitmen ya, tanggung jawab yang sudah dilaksanakan oleh coach juga sudah disampaikan dengan baik tanpa harus Bu Penny bertanya ataupun bagaimana, dari coach sudah memberikan respon dengan baik. Yang jelas ketika di sini proses coaching yang dilakukan oleh Bu Penny sebagai coach, ketika saya nilai dari rentan 1 sampai dengan 4, Penny sudah berada di tahapan 6 itu luar biasa sekali. Semoga bisa mempertahankan ketika nanti kedepannya bisa menjadi coach yang baik untuk teman-teman dan juga bisa menjadi pendengar yang baik sehingga teman-teman bisa menggali potensi mereka ketika menjadi coach. Itu saja Ibu, ya luar biasa sekali. Terima kasih untuk hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
Alhamdulillah. Kemudian bagaimana kabar sehat Ibu? Iya. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching ya Bapak Ibu. Nanti Pak Miyadi sebagai coach dan Bu Dia sebagai coachee. Nah, untuk praktek coaching kali ini persiapan apa yang telah Bapak Miyadi lakukan? Baik, untuk saya sebagai coach yang sudah saya hasilkan, yaitu saya mengikuti alur kita. Di situ ada menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan saya juga sudah meningkatkan atau membuat pertanyaan yang tertutup seperti itu. Luar biasa sekali Pak Miyadi untuk persiapannya. Semoga nanti proses coachingnya bisa berjalan dengan baik. Saya hanya ingin mengingatkan sedikit tentang kompetensi coaching sebagai coachee yang harus ada begitu nih Bapak. Yang pertama itu presence, nanti kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga pertanyaan yang berbobot. Nah, insya Allah persiapan dari Pak Miyadi tadi sudah bagus sekali. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar prakteknya nih Pak Miyadi. Bu Dia, monggo bisa langsung dilaksanakan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dia hari ini? Alhamdulillah sehat Bapak. Dan Pak Mia sendiri bagaimana? Alhamdulillah Ibu, saya juga sehat. Ya, jadi maaf sebelumnya ya Pak ya, ini bisa ketemu sama Bapak. Iya. Jadi Bapak ada waktu sebentar untuk saya bercerita Bapak. Oh ada Ibu, tenang saja, tidak usah malu. Kebetulan saya ini lagi kosong. Oke. Jadi gini Pak, kemarin itu di jam saya bahasa Inggris ya Pak ya, saya itu agak sedikit pusing menghadapi anak-anak gitu loh Pak. Maksudnya maunya bagaimana gitu Pak. Jadi ceritanya gini Pak, permasalahan yang saya hadapi itu anak-anak ketika mengikuti di jam pembelajaran bahasa Inggris, ada salah satu anak yang tidak bersemangat Bapak, dan sehingga dia tidak mau mengumpulkan tugas ketika di jam saya. Jadi seperti itu permasalahannya Bapak. Oh gitu ya. Baik, kira-kira apa yang ingin Ibu harapkan dari diskusi? Jadi gini loh Pak, ketika nanti saya sudah sharing ke Bapak, saya bisa menemukan solusi gitu Pak. Solusi apa yang harus saya lakukan ketika saya menjadi guru bahasa Inggris dan anak-anak bisa aktif mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Mereka juga mengumpulkan tugas yang saya instruksikan gitu Pak. Oh jadi Bu Dia itu ingin mendapatkan solusi. Iya. Biar pembelajaran atau peningkatan kompetensi bahasa Inggris meningkat gitu. Iya. So, kalau begitu ceritakan Bu, kenapa alasan siswa Bu Dia itu dalam pembelajaran bahasa Inggris itu kompetensinya masih kurang. Jadi gini Pak, ketika anak-anak itu kok malas mengikuti pembelajaran di bahasa Inggris, yang pertama mereka merasa bahasa Inggris itu sulit Bapak, dan kosakata yang mereka miliki pun juga sangat sedikit sekali, sehingga mereka ketika diinstruksikan untuk mengerjakan tugas tidak tahu tugasnya apa dan malah tidak mengumpulkan tugas gitu Bapak. Malah seperti itu gitu. Iya. Lalu kondisi ideal yang Ibu diharapkan itu yang bagaimana? Jadi harapan saya kan ketika di pembelajaran bahasa Inggris, anak-anak membawa kamus, minimalnya itu ya Pak ya, membawa kamus, karena memang mereka tidak tahu arti ya bawa kamus, itu konsekuensinya seperti itu kan. Jadi anak-anak bisa meningkatkan kosakata mereka dengan membawa kamus. Kemudian anak-anak juga bisa mengikuti di pembelajaran saya, dan saya pun harusnya nih bisa mempersiapkan pembelajaran itu dengan yang lebih menarik lagi Bapak, agar anak-anak lebih bersemangat. Mungkin bisa saya tambahkan dengan games ataupun kuis kosakata agar anak-anak bisa meningkatkan kompetensi yang mereka miliki, sehingga mereka mampu mengumpulkan tugas yang saya harapkan gitu Pak.
Kalau boleh tahu itu kira-kira berapa persen ya untuk siswa yang belum tuntas? Kalau secara presentasi ya Bapak, dari 1 sampai 100 itu ada 20% Bapak yang Oke. mengalami kesulitan sehingga mereka tidak mengumpulkan tugas gitu Bapak. Ini berarti ada sekitar 20% ya. Iya Bapak. Nah, kalau seperti itu yang Ibu kehendaki atau yang Ibu harapkan itu berapa persen untuk mencapai peningkatan? Nah, harapan saya ke 80 nih Bapak. 80 itu sudah luar biasa sekali ya, dari 80% ataupun 90% anak-anak setidaknya mereka bersemangat dan mengumpulkan tugas bahasa Inggris yang saya berikan, seperti itu Bapak. Terus apa saja rencana yang Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Kalau rencana saya sendiri Bapak, nanti untuk pembelajaran bahasa Inggris untuk meningkatkan semangat mereka agar tidak malas untuk belajar bahasa Inggris dan tidak menganggap bahasa Inggris itu sulit, saya akan memperbaiki metode pembelajaran saya. Yang pertama, metode mungkin bisa menggunakan alat peraga Bapak, seperti saya sediakan kosakata yang ada di bab tersebut dengan permainan seperti kuis kosakata seperti itu ya Bapak. Jadi saya tampilkan gambar, nanti anak-anak memilih kosakata yang tepat dari gambar itu apa, itu agar anak-anak merasa bahasa Inggris itu menyenangkan dan tidak merasa bahasa Inggris itu sulit untuk, sehingga mereka bisa ketika mengerjakan tugas mampu untuk mengerjakan dan dikumpulkan itu Bapak. Apakah masih ada yang lain, Bu? Kalau yang lainnya bisa juga dengan tampilan PowerPoint Bapak. Jadi di jam saya memang saya juga menyadari ketika di jam pembelajaran bahasa Inggris saya jarang sekali menggunakan PowerPoint, dan kedepannya saya juga akan persiapan lebih baik lagi ada di PowerPoint. Wah, itu bagus. Materi. Wah, hebat ya Bu, itu bagus sekali Bu. Nah, kira-kira kapan Ibu melaksanakan itu semua? Nah, insya Allah dalam waktu dekat ini Bapak. Karena apa? Nantinya kalau saya biarkan anak-anak itu tidak saya berikan inovasi bagi saya sendiri, nanti anak-anak akan lebih malas lagi gitu Bapak. Jadi dalam waktu dekat ini saya akan persiapkan lagi untuk pembelajaran yang inovatif agar mereka lebih bersemangat. Iya, Ibu hebat sekali itu tadi Ibu, untuk peningkatan kompetensinya. Ibu sudah menemukan caranya sendiri, yaitu dengan meningkatkan pembelajaran yang inovatif dengan juga pembelajaran yang menarik sehingga siswa tidak merasa bosan dan jenuh, juga antusias dalam mengikuti pembelajaran terutama bahasa Inggris. Terus kedepannya yang Ibu ingin harapkan bagaimana? Untuk kedepannya yang saya harapkan Bapak, saya akan konsisten Bapak. Jadi dalam persiapan pembelajaran itu saya akan konsisten, istiqomah untuk mempersiapkan pembelajaran yang lebih baik itu. Kemudian didukung juga dengan tadi PowerPoint ataupun games, itu juga akan saya buat untuk selang-seling. Maksudnya selang-seling itu terkadang pakai games, terkadang mungkin bisa juga dengan PowerPoint menampilkan video seperti itu Bapak. Wah, hebat Ibu sekali. Saya juga sependapat. Ibu sudah bagus sekali itu Bu, sudah melakukan itu nanti secepatnya. Kalau begitu bagaimana perasaan Ibu sekarang? Nah, alhamdulillah saya lega Bapak. Tadi yang awalnya itu saya pusing, ini anak mau bagaimana dan saya harus ngapain. Tapi setelah cerita dengan Pak Miati, perasaan saya sangat senang sekali. Saya bisa menemukan ide-ide yang ternyata sudah saya miliki tapi belum mampu saya utarakan seperti itu Bapak. Jadi insya Allah kedepannya semoga saja saya bisa mengaplikasikan pembelajaran yang inovatif ya Bapak. Terima kasih sekali sudah membantu saya. Saya juga merasa senang karena sudah bisa membantu Ibu Dia dalam menyelesaikan masalahnya. Karena Ibu Dia sudah bisa memecahkan masalahnya sendiri. Monggo bisa dilanjut untuk kegiatan selanjutnya. Terima kasih atas waktunya ya Bapak. Sama-sama. Semoga saja saya bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Miadi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, tadi saya telah
mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Pak Miyadi sebagai coach, kemudian Budia sebagai coach sudah berjalan dengan baik, luar biasa sekali. Tadi alur tirta juga sudah terpenuhi ya Pak, untuk tujuan, identifikasi dan rencana aksi yang terakhir tanggung jawab sudah tercakup semua di situ. Kemudian Koci Budia sudah mengutarakan permasalahannya dengan terbuka, tidak ada tekanan, kemudian ditanggapi dengan baik oleh Pak Miyadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga seperti itu. Bagaimana perasaan Pak Miyadi setelah melakukan coaching tadi, Pak Miyadi? Senang Bu, karena sudah bisa membantu Budia untuk menyelesaikan masalah. Baik, jadi seperti itu ya. Saya sebagai pengamat menilai dari 1 sampai 4 Pak Miyadi tadi sudah melaksanakan coaching dengan nilai 4 Pak Miyadi. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, pada kesempatan ini kita akan berperan sebagai coaching, Budia nanti sebagai coach, Bu Penny sebagai coach. Kalau boleh tahu Budia untuk kira-kira apa yang dipersiapkan untuk sebagai coach? Ya, persiapan saya sebagai coach nih Bapak, yang pertama jelas saya harus mempersiapkan beberapa pertanyaan, dan pertanyaan di sini saya sesuaikan dengan tahapan alur tirta Bapak, yang meliputi tujuan, kemudian identifikasi permasalahan yang dihadapi, rencana aksi nyatanya, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Itu Bapak. Luar biasa Ibu, tapi saya sebagai hanya bisa mengingatkan saja. Untuk sebagai coach itu Budia harus mempunyai 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh atau present, berikutnya adalah mendengarkan aktif, terus juga ada yang mendengarkan dengan rasa. Jangan lupa Budia harus mempersiapkan pertanyaan yang berbobot juga. Siap Bapak. Demikian, boleh dilanjut, monggo disilahkan untuk diskusi. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum Budia. Waalaikumsalam Bu Penny, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu, agak batuk sedikit ini. Oh, Budia gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Mungkin bisa jaga kesehatan ya Bu, memang cuacanya seperti ini ya. Betul Bu. Ibu bisa minta waktunya sebentar untuk sharing, mungkin mengganggu tidak? Boleh Ibu, tentu saya baru kosong juga ini, tidak ada ajar-ajar ya, silahkan. Terima kasih Bu. Ini saya mau sharing sama Budia tentang murid-murid saya Bu. Di kelas itu kan biasanya pas pembelajaran bahasa Inggris itu mereka kurang sekali untuk kosakatanya Budia. Penguasaan kosakatanya itu sangat kurang begitu Bu. Iya. Kira-kira dari kenapa kok bisa anak-anak itu kurang kosakatanya itu Bu? Iya, penguasaan kosakatanya kurang itu karena mungkin mereka itu malas baca Bu. Ya, jadi padahal penguasaan kosakata kan sangat penting di bahasa Inggris itu, tapi mereka malas baca. Kemudian membawa kamus juga alasannya Ya, banyak sekali saat pembelajaran begitu Bu. Mungkin. Jadi kalau menurut pengamatan Bu Penny, biasanya anak-anak itu kurangnya kosakata karena malas baca gitu ya Bu ya. Nah, terus kira-kira pengamatan dari Bu Penny itu kenapa kok bahasa Inggris atau tadi yang disampaikan Bu Penny malas bacanya itu karena apa Bu? Mungkin menurut mereka bahasa Inggris itu sulit gitu ya Bu. Jadi pas pembelajaran itu sudah malas dulu, kemudian tidak bersemangat juga pas pembelajaran itu. Makanya kadang itu saya juga memotivasinya bagaimana seperti itu, agak bingung gitu ya. Motivasi dalam pembelajaran bahasa Inggris ya Bu ya. Nah, kalau menurut Bu Penny sendiri, idealnya dalam pembelajaran yang ingin Bu Penny harapkan itu seperti apa Bu? Gini, kalau pas pelajaran bahasa Inggris itu ya mereka bersemangat, kemudian penguasaan kosakatanya yang menurut saya
gampang itu banyak dari mereka itu yang tidak tahu begitu, akhirnya kan diem aja gitu kalau ditanya Bu. Jadi pengennya saya itu ya mereka itu penguasaan kosakatanya itu lebih banyak begitu. Gitu ya Bu ya. Kalau Bu Penny sendiri ini ya Bu, pernah tidak Bu melakukan metode yang mungkin dianggap Bu Penny itu paling berhasil ketika mengaplikasikan di dalam kelas sehingga anak-anak itu yang pertama kosakata bisa meningkat, kemudian kemampuan mereka juga bisa terpenuhi dan juga semangat mereka tinggi. Pernah nggak Bu melakukan metode tersebut? Oh iya Bu, saya pernah itu mengadakan games gitu ya Bu, meskipun saya modalnya itu cuma kertas beberapa gitu, saya tulisi kosakata gitu, kemudian nanti saya tanyakan lagi itu mereka semangat, kemudian kosakatanya juga mudah teringat. Itu Bu, saya pernah melakukan Luar biasa sekali Bu, walaupun dengan seadanya kertas tapi Ibu sudah bisa merancang sebuah games untuk meningkatkan kosakata anak-anak ya Bu ya. Kalau keberhasilan dari games yang sudah Ibu pernah lakukan itu dari rentang 1 sampai 10 kira-kira di angka berapa Ibu waktu itu? Kemungkinan di angka 7 sampai 8 gitu ya, itu sudah di angka 7 ya Bu ya, itu sudah luar biasa Ibu. Nah, kalau menurut Bu Penny sendiri dengan metode yang sudah pernah dilakukan, kemudian rencana kedepannya Bu Penny ingin berharap yang seperti apa Ibu di pembelajaran bahasa Inggris? Ya kan saya inginnya kan mereka bersemangat tadi, salah satunya dengan games ya Bu untuk penguasaan kosakata. Kemudian saya ingin ini Bu menekankan lagi untuk mereka membawa kamus itu Bu. Jadi kan banyak alasan lah, nanti saya harus menekankan lagi kalau tidak bawa kamus misalnya ada konsekuensi apa gitu, saya bicarakan lagi dengan mereka itu Bu. Seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira siapa Bu yang akan terlibat dalam rencananya Ibu tadi dalam menyusun rencana tersebut? Oh ya, mungkin saya akan bekerja sama dengan guru sesama bahasa Inggris di SMP saya, kan ada Bu Artika, Bu Dewi. Nah seperti itu nanti akan saya ajak kerja sama untuk itu mungkin dari kelas beliau yang membawa kamus, siswanya bisa untuk dipinjam saat seperti itu. Jadi saling sharing gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira Ibu butuh berapa waktu Ibu dalam menyusun sebuah rencana yang akan Ibu lakukan tadi? Mungkin 4 hari atau 5 hari begitu Bu, saya akan menyusun rencana tadi untuk membuat kesepakatan tadi dengan anak. Kemudian saya juga akan menyiapkan games tadi. Kemudian saya mungkin juga akan menyiapkan pembelajaran yang menarik dengan PowerPoint, dengan video seperti itu. Ya, itu sangat luar biasa sekali Bu ya. Jadi dengan waktu yang 4 hari mungkin bisa diskusi dan juga bisa mempersiapkan kesepakatan kelas maupun PowerPoint tadi ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu mulai kapan nih akan melaksanakan perencanaan tersebut Ibu? Mungkin minggu depan Bu, saya akan mulai menerapkannya dan semoga nanti bisa membawa perubahan ke siswa-siswa saya. Luar biasa sekali Ibu. Jadi sudah rencana yang Ibu buat itu saya kira sudah luar biasa sekali, dan semoga saja nanti Ibu juga bisa melaksanakan dengan baik. Nah, dari apa yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen kedepannya yang Ibu harapkan itu seperti apa Bu? Kalau seperti itu berarti saya harus terus melakukannya Bu, jadi tidak boleh malas begitu ya, saya harus konsisten untuk menekankan pembawa kamus tadi, kemudian menggunakan media pembelajaran yang menarik juga supaya bersemangat. Saya harus melaksanakannya terus, tidak boleh malas gitu. Ya. Nah, itu luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi perlu digarisbawahi tentang konsistensi itu ya Bu ya. Jadi konsisten ketika Ibu mempersiapkan untuk kegiatan pembelajaran ke depannya seperti itu. Itu sangat luar biasa sekali Ibu. Semoga nanti untuk kegiatan pembelajarannya Bu Penny, anak-anak bisa lebih bersemangat lagi dan meningkat kosakatanya seperti apa yang sudah menjadi harapan Ibu, dan Ibu bisa mengaplikasikan pembelajaran tersebut dengan lancar gitu ya Bu ya. Iya Bu ya. Amin.
Terima kasih ya Bu Dia. Iya, sama-sama Ibu. Bagaimana perasaannya Bu setelah kita cerita sharing tadi Bu? Iya, saya senang sekali Bu Dia sudah mendapatkan solusi gitu ya. Kemudian saya juga semangat sekali untuk nanti bekerja sama dengan teman-teman gitu. Setelah sharing dengan Bu Dia, saya sudah terbuka wawasan dan juga rencana saya sudah tahu mau apa gitu. Oke Bu ya, semangat ya Bu ya. Iya. Nanti saya juga sangat senang sekali karena bisa mendengar permasalahan dari Ibu, dan Ibu juga sudah bisa mengembangkan potensi yang Ibu miliki sendiri, karena tadi sudah Ibu utarakan tentang rencana apa saja yang akan Ibu lakukan. Semoga bisa berhasil. Tentu saja ya Bu ya. Iya, Terima kasih Bu Bu Dia. Penny, semangat untuk anak-anak. Terima kasih ya Bu Dia atas Iya, waktunya. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu perasaannya? Lega, Bapak. senang. Iya, saya tadi mengawati dari jauh. Alhamdulillah, tadi sudah luar biasa ya untuk Budia, dia yang sebagai coachnya. Di situ Budia sudah ada mencakup 4 kompetensi, yaitu ada kehadiran penuh, bersiap ada, mendengarkan aktif, mendengar rasa, juga ada pertanyaan atau membuat dia sudah menerapkannya. Nah, berikutnya kalau saya boleh memberikan skala yaitu 1 sampai 4, Budia sudah ada di angka 4. Semangat Ibu ya, bisa diterapkan di sekolah dan rekan sejawat juga anak-anak kita. Jadi Bapak, terima kasih ya Bapak atas tadi sudah di awal sudah dibimbing, diingatkan tentang 3 kompetensi tadi gitu Bapak. Oke, kalau sudah boleh dilanjutkan untuk kegiatan berikutnya. Iya, baik Bapak. Terima kasih. Kami, CGP Angkatan 10 Kabupaten Grobogan, telah melaksanakan kegiatan praktek coaching dengan menggunakan alur Tirta. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, Menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.